Oke, berjumpa lagi nih Ya. di YouTube channel kita, YouTube kesayangan kita bersama Lelaki Bodoh. Oke. Oke, Ya. gimana nih hari ini? Apanya? Cuacanya nih kan? Waduh, cerah bener. Cerah apa mendung? Agak-agak mendung sih. Agak mendung. Agak mendung hari ini di sini. Oke nih untuk temen-temen, jangan lupa ya like, share, and subscribe YouTube channel kita supaya bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Dan jangan lupa Dir, tekan tombol merahnya. Merah. Lonceng. Lonceng. Merah. Apanya yang merah? Nggak tahu jadi apa nih tuh. Tekan tombol sampai merah. Tekan tombol merahnya artinya loncengnya. Loncengnya. Sebelumnya nih, Det, Ya. ada yang mau lewat dulu nih. Nah, ini Oh, iya. makanan terenak. Makasih Om. Makasih. Ganteng kan? Wih. Punya gue yang mana? Oh, ini. Oke. Nah, sebelum itu ada yang mau lewat dulu nih, Det. Kini telah hadir cemilan bermanfaat untuk kaum rebahan. Ninikus Bitter Ballen diolah dari jamur tiram pilihan dengan keju lumer di dalamnya, membuat Ninikus Bitter Ballen jadi cemilan kekinian yang asik disantap saat santuy. Oke, aku mau nyobain ini nih Bitter Ballen. Bitter Ballen. Ya kan? Nih, Julia ya kan? Ayo cus. Ayo, mari kita Yuk, coba. mari kita cicip ini bisa tangan kan? Udah cuci tangan dong. Udah cuci tangan ya Nih. kita ya. Nah, Lembut. melting. Melting, light, rasanya nggak berlebihan. Beneran, aku nggak pura-pura. Aku nggak bohong. Bumbunya Enak. pas. Endol pokoknya. Terus dipesan ya. Endul. Ahe. Mari dipesan. Tuh, kan? Enak kan? Gile, kalau nongkrong cocok, pas, ada tamu, ada temen buat kumpul-kumpul, buat kongko, buat ngasih ke saudara, segala Apalagi? macem cocok. Cocok. Pokoknya ini udah, lagi enak. Pokoknya ini viral. Makanan top. Mantap. Hari ini kan kita mau bahas film nih, Det nih. Yang Film apa serial nih? serial. Serial buat makan. Serial buat makan. Serial, Bang. Serial. Iya, serial. Oke. Serial yang lagi booming di apa ya? Netflix sih. Boleh gua sebut. Emang harus disebut sih ya. Harus disebut. Netflix sih yang Yeah. lagi semua orang ya udah pasti tahu lah. Ya kan, pokoknya kayak gitu Pasti dah. tahu kan? Pasti tahu. Gamenya namanya Squid Game. Squid Game. Nih kita lihat nanti filmnya, cuplikannya ya. Ya. Semua orang udah pasti tahu nih. Filmnya tuh ada panjang nih. Episodenya sampai berapa tuh deh? 9 episode. 9 episode. 9 episode. Masing-masing hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Rata-rata 1 jam. Rata-rata ya. Rata-rata. Tapi ada juga sih yang 54 menit juga. Apa bedanya? Beda 10 menit sih. Iya sih, tapi kan belum bisa dikatakan 1 jam, Cok. Oh iya. Iya, oke. Di episode ini, di film Squid Game ini, gue mau bahas di episode 1 aja dulu. Ya. Karena di sini kayak pengenalan sebuah, Mungkin jalan ceritanya ya. iya, awal-awal mulai Awalnya. jalan cerita. Si Squid Game itu dimulai. Ya, Ya kan, Det? betul. Kayak dia tuh main Awalnya dimulai gimana? cumi-cumi kan? Permainan Iya, cumi-cumi. permainan cumi-cumi yang terkenal di sana. Yang terkenal di sana. Tapi Di, kalau di, di, di sana mana nih? di sana di Korea Selatan. Yo, di sana. Di sana. Kalau di sini Galasin namanya. Oh iya, Galasin ya? Bener. Iya, hampir mirip. Iya, hampir mirip. Iya, bener. Galasin. Galasin namanya. Hampir mirip soalnya. Hampir mirip. Tapi kalau Galasin itu kan bahasa kita. Tapi ada orang-orang nih kita perbandingan aja ya. Iya. Gubak Sodor. Itu daerahnya, nama daerah. Nama daerahnya orang Jawa bilang Orang ya. Jawa. Gubak Sodor. Tak tahulah di tempat tuh namanya tuh game apa. Oke, kita kembali Iya, nih. baik lagi. Filmnya
kayak di episode pertama kan judulnya tuh apa? Lampu merah, lampu hijau. Terus kayak ngisahin seorang Song Gi-hun gitu kan? Ya. Seorang duda, Pengangguran, banyak utang. banyak main judi, banyak punya utang. Nah di situ dia apa ya? Kayak punya keinginan buat ngasih hadiah ke anaknya. Pas banget hari ulang tahun anaknya. Iya, dia punya tujuan mau ngasih hadiah karena udah ditekan juga sama maknya dia tuh. Maknya disuruh. No, anak lu udah ulang tahunnya tuh. Iya, udah ulang tahun mau deket lu mau bungkusin apa kek? Kan begitu katanya. Bungkusin apa kek? Nah tuh si Song Gi-hun kan emang agak ribet nih bahasa Korea. Song Gi-hun kayak dia cari cara buat nyenengin. Sisi positifnya sih dia punya niat pengen nyenengin, Tapi caranya dia salah. Nyari ATM ibunya. emaknya. Nyari ATM emaknya, ya kan? Nyari ATM emaknya untuk dia ambil buat main judi. Buat main judi. Judi apa tuh? Judi bola, bukan? Bukan, Cok. Apa tuh? Kalau di sini mah nggak ada tuh judi main pacuan kuda. Pacuan Nggak kuda. ada. Nggak ada sih, nggak ada. Di sini ada sabung ayam. Pacuan kuda. Pacuan kuda. Oh Ternyata iya udah ganti pinnya. Udah Dia ganti. kebingungan tuh. Iya benar. Dia kebingungan tuh. Pas masukin pinnya tuh ternyata udah ganti. Ngajak temennya kan? Ngajak temennya. Ngajak temennya, terus dia berapa kali salah tuh? Pin kedua ya? Hampir Yang ketiga terakhir ya, pas terakhir tuh. Ternyata di situ fakta uniknya kita tahu ya, berarti sama semua kode 3 kali berarti ya. Iya. Kalau lu salah kan di ATM 3 kali. 3 kali. Yang kedua, kalau gue jadi si Song Gi-hun udah nyerah itu. Iya. Karena apa? Yang ketiga nih taruhan nih. Kalau nggak keblokir pasti. Keblokir. Tapi memang ya jalan cerita sih. Iya. Memang udah dia harus kebuka tuh duit ke ATM ke apa ya? Pasportnya kebuka lah bener Iya, ya kan? Pinnya kebuka akhirnya dia buat main judi pacuan kuda tersebut. Nah, yang pertama dia kalah tuh. Kalah, udah berapa kali kalah tuh dia? Berapa kali? Yang terakhir tuh dia gigih tuh ya kan? Iya. Gigih dia. Dengan sisa duit yang ada, dia coba lagi tuh. Coba lagi. Memang orang main judi begitu harus gigih. Ini gue nggak ngajarin ya. Gue nggak ngajarin untuk lu harus gigih, enggak. Cuman di sini dia ngeliat gigih, nggak nyerah karena punya motivasi. Motivasinya pengen apa? Nyenengin anaknya. Karena udah ditekan sama emaknya. pacuan kuda tuh. Pacuan kuda. Yang dia menang tuh akhirnya kan? Akhirnya menang. Menangnya berapa juta? Waduh, berapa Ingat juta nggak? ya? Berapa juta ya? Hah? Berapa juta? Deng 4.000. 4 juta won kalau nggak salah. 4 juta won, Cok. 4 juta won kalau nggak salah. Iya, 4 juta benar. 4 juta won. 4 juta won kalau dikaliin rupiah berapa, Cok? Lu tahu nggak mata uang Korea? Berapa ya? Nggak tahu juga. Oh ya sudahlah. Pokoknya banyak, karena kan dia juga udah janji nyuruh anaknya makan yang enak, nyuruh pesen makanan yang enak, sampai si kasirnya di sandwich 10.000 won, karena si Song Gi-hun minta sama si rentenir tuh, dia menang tuh ya kan, didatengin rentenir tuh, dia kabur ke dalam, ketemu si pembelot Korea tuh, uangnya dicolong tuh di situ tuh. Pakai pisau, dia baru sadar di toilet tuh. Sadarnya pas di toilet. Nah, buat perjanjian jual ginjal, organ tubuhnya. Tapi ngeri juga ya. Jual ginjal, Cok. Akhirnya duitnya dia jatuh ke tangan si pembelot Korea Utara tuh, yang cewek tuh, yang pertama tuh. Diambil dia duitnya ya kan. Udah nggak megang duit. Akhirnya dia minta ke rentenir 10.000 won, nggak dikasih. Dia datang lagi ke kasih lagi. Sebenarnya tuh butuh mental. Kalau gue jadi dia, nggak akan gue balikin sih, etika. Iya betul. Bener nggak, Cok? Ya, dia gue tahu sih motivasinya si Song Gi-hun tuh. Dia kenapa bisa ngambil lagi dengan berani
dia datang ke kasir karena motivasinya apa dah? Apa? Anak. Betul. Apapun akan dilakukan Buat anak. tapi caranya si Song Gi Hun Salah. tetap lagi kita garis bawahin. Salah. Dari hasil judi. Ya kan? Terlepas dari apapun yang dilakuin Song Gi Hun tetap salah. Di mana-manapun seorang kepala keluarga atau ayah pasti ada niatan pengen nyenengin anaknya. Cuma Gi Hun itu salah. Jangan ditiru. Ya. Nah, tadi tuh kan dia udah dapet uang tuh yang diminta lagi tuh di kasir tuh 10.000 won. Akhirnya buat apa? 10.000 won buat main dingdong. Bukan dingdong. Cok. Jadul banget gue ya. Dingdong bukan, apa tuh namanya? Pokoknya Capit lah. boneka. Capit boneka. Ya kan? Dia gagal terus tuh, diliatin sama bocil tuh di sebelahnya. Ternyata tuh bocil GG. Ngebantu si Song Gi Hun dapetin hadiah buat anaknya. Tapi di situ yang lucu sih, dia seneng banget dapat tuh hadiah, dibantu, ketemu anaknya, pas tuh kotak dibuka, apa isinya? Bingkisannya emang cakep. Bingkisannya kotaknya cakep, warna hitam, ini ternyata pas dibuka apa? Pistol, cowok. Pistol korek. Untungnya korek loh, pistol korek gitu ya. Ternyata ada juga di sana ya. Nah, si makan tteokbokki ya. Masa tuh makanan enak, Cok. Kalau ngomong makanan tteokbokki jajanan, ternyata di sana makanan kaki lima. Kalau di sini adanya ada di mall. Tapi udah ada sih yang merambah juga di cafe street gitu kan, makanan tteokbokki. Ternyata mereka makan tteokbokki sama anaknya, akhirnya yang tadinya dijanjiin makan yang paling enak ayam goreng, ya kan ketemu sama si anaknya. Padahal tuh kayaknya tuh kalau dari gesturnya anaknya tuh nggak terlalu suka dan nggak terlalu seneng. Kalau gue lihat ya, si anaknya si Song Gi Hun itu dia tahu kalau ini perjumpaan terakhir dengan ayahnya, karena niatnya si keluarga itu nanti kan ada di episode selanjutnya tuh kan mau dibawa. Nah, sampai di situ kan dianterin ke apartemen. Nah, dari situ tuh sebenarnya gue baru tahu, Cok. Dari gue awal nonton, ya kan, gue nggak tahu ternyata Song Gi Hun itu seorang yang udah cerai. Dari situ gue nangkep tuh pas dia pulang anaknya terus apartemen dinin, wah di situ gue baru tahu oh ternyata kayaknya dia cerai. Karena di awal tuh dijelasin statusnya dia nggak ada, bener gak? Betul. Bener gak? Iya nggak ada. Statusnya cuman dia tinggal sama emaknya, terus emaknya bilang, no anak lu mau ulang tahun, bener gak? Nah di situ gue nangkep tuh, ternyata di situ gue tahu tuh statusnya, kayak ngasih identitas secara tidak langsung nih di film nih, bahwa dia ada perceraian dengan istrinya. Ya kan, pergi ke stasiun ketemu si sales. Kita nyebutnya rekrutmen ya. Rekrutmen yang nawarin dia main game. Pertama gamenya sih kecil-kecilan. Tapi sebelum itu siapa namanya? Siapa ya? Halo, gua nggak tahu apa sih gua. Song Gi Hun. Song Gi Hun. Nah. Song Gi Hun. Ya, habis agak susah-susah sih bahasa Korea sana. Gua kalau mendingan ngapalin nama orang Jepang deh. Ketahuan. Apa gimana? Masalahnya namanya gabung, tapi kalau nama orang Korea tuh pisah-pisah. Kalau Jepang kan gabung, coy. Kayak Hanamichi Takada, kayak gitu-gitu. Iya. Oh, itu lain. Itu udah pasti diingat sama laki-laki dewasa. Nah, tuh kan kayak dia ngasih sebuah permainan ya kan. Datang tuh si Song Gi Hun yang lagi dulu sebelum itu dia sempat ada penolakan dari si Song Gi Hun-nya, disangkanya itu rekrutmennya itu bukan ngajakin main game. Tapi namanya pindah agama. Pindah agama. Dari situ kita juga tahu jati dirinya si Song Gi Hun. Iya. Dia orang apa? Lu masa nggak tahu, Cowok? Ya dia sih nyebutin. Ya kan? Kata dia itu seperti saya itu. Dari lahir ibu saya orang Buddha. Tuh, identitasnya Song Gi Hun adalah
pengangguran, banyak utang, dikejar rentenir, cerai. Terus beragama Buddha. Satu anak. Dia satu-satunya anaknya dan dia tinggal sama emaknya. Ya kan ya? Bener. Iya, benar. Nah, dia tuh kayak nggak percaya gitu kan? Kayak dia lagi LE lah, gue nyebutnya LE. Apa tuh Lenteng Agung? Bukan, lost attitude, hilang sikap. Kayak dia putus asa, ya nggak? Bahkan orang datang aja disangkanya buat pindah agama loh. Iya. Padahal belum tentu. Challenge-nya kayak gimana tuh? Jadi kotak warna hijau ya. Biru sama merah. Dia suruh milih kan biru atau merah gitu. Betul. Terus dia pilihnya warna biru. Kalau di sono nggak tahu bentuknya apa sih? Permainannya tuh yang kalau dibanting kalau bentuknya dia ke atas dia menang, ke atas dia kalah. Yang di bawah berbalik jadi ke atas dia menang. Penawarannya taruhannya 100.000 won. Kalau dikaliin berapa? Kalau menang. Kalau dikaliin berapa rupiah? Wah, itu nggak tahu lagi. Pokoknya aku ngelasin sendiri. Gue nggak sempet pikir. Makanya. Nih, mungkin muncul di sini nih. Tuh segitu ya. Oke. 100.000 won. Ya, banyak kan? Banyak. Iya, 100.000. 100.000 won. Taruhannya. Awal kalah. Nah, dia bingung dong untuk bayarnya pakai apa. Jadi si rekruternya itu dia ngasih kalau yang kalah si Sung Gi-hun ditampar. Dan berkali-kali kalah. Dengar, tunggu. Dia perjanjiannya si Sung Gi-hun kalau kalah ditampar sama si rekruter. Ya. Kalau si Sung Gi-hun menang sekali dikasih duit 100.000 won. Sebenarnya pilihan itu pilihan yang menguntungkan siapa? Menguntungkan si Sung Gi-hun lah. Memang niatnya udah mau ngerekrut si Sung Gi-hun dari situ menurut gua. Tapi kan kita nggak tahu. Itu rekrutmen apa emang sales MLM gitu kan, kita awalnya nggak tahu. Nah, ya kan? Dia kan tahu setelah si Sung Gi-hun dapat duit 100 tuh menang tuh ya kan. Dikasih tahu latar belakangnya Sung Gi-hun. Karena memang tujuannya, tapi kalau memang nggak mau niat rekruter, nggak bakalan ada tuh film. Dia ngasih, yaudah lu sekali gagal udah pulang pergi gitu doang, kayak acara kuis-kuis Indonesia. Iya bener. Memang niatnya si rekruter ini memang harus narik si Sung Gi-hun dengan pilihan yang bisa dikatakan meringankan dia semua. Iya. Secara tidak langsung meringankan si Sung Gi-hun. Dia menang tuh ya si Sung Gi-hun. Sekali doang padahal ya kan. Mau nampar si rekruter ditahan. Kan janjinya apa? Dia bilang si rekruter, saya akan memberikan Anda duit 100.000. Udah dikasih duit 100.000 tuh uang banyak ya kan? Banyak. Lumayan lah. Lumayan lah 100.000 won. Banyak. Dia seneng tuh ditawarin kartu. Dikasih kartu nama. Telepon. Pertama si Sung Gi-hun tuh maksud lu apa? Iya. Ya bener gak? Betul. Kata Sung Gi-hun maksud lu apa nawarin kayak begini? Akhirnya dibuka tuh datanya, boroknya lah, dosa-dosanya si Sung Gi-hun. Ditawarin dengan hadiah, diiming-iming janji hadiah. Tapi Sung Gi-hun masih nerima aja tuh. Dia belum begitu tertarik. Ya nggak? Belum begitu tertarik dengan game itu. Dia pulang, intinya dia udah megang duit berapa? 100.000 won. Dia beli ikan. Di tempatnya si Sungwon, emaknya Sungwon. Nah ditanya ya kan, ya pokoknya basa-basi gitulah ya kan, Sungwon. Jajan mana Sungwon, nggak nongol kayak gitu. Mana Dedi? Nggak nongol. Wah Dedi lagi ke Amerika coy, gitu ya kan gitu. Sungwon lagi ke Amerika katanya gitu kan ya. Nah, akhirnya kayak gimana tuh? Dia langsung pulang ya kan, bawa ikan. Tapi dianggap ibunya tuh dia main judi lagi. Emang bener sih. Iya. Bener. Dia dan terus disangkanya tuh kan dia ada bekas merah-merah tuh karena disangka tawuran. Iya. Berkelahi. Disangka berkelahi sama ibunya.
Pokoknya capnya Jelek lah. jelek lah Jelek, emaknya. jelek, Ini jelek. makanan dari mana seenak ini? Dia bisa pulang bawa ikan. Makan ikan segala macem. Ya si Sung Gi-hunnya kan kesel tuh dicurigain. Hari ini dia bilang melalui keringatnya dia. Ya kan? Jelek dia. Nah, kenapa tuh dia bisa ikut game tuh? Kenapa tuh? Suruh ngelunasin utang-utangnya, bayar utang-utangnya. Bukan. Hak asuh anak. Sebenarnya dasarnya motivasi si Sung Gi-hun untuk ikut game Squid Game ini, Squidward, gue mau ngomong tuh asli. Soalnya Squid sih, cumi-cumi. Squid Game ini Kenapa gitu? motivasinya dia pengen ngambil hak Hak asuh asuh anak yang udah dikasih tahu. Kalau si lakinya mampu, ayahnya mampu, hak asuh anak jatuh ke tangan dia. Iya. Sung Gi-hun. Nah, motivasi dong, bapak mana ya kan? Pengen nunjukin. Akhirnya dia ikut main game. Siapa Squid tahu Game. menang, siapa tahu menang. Siapa tahu menang. Ya kan? Dia telepon tuh segala macamnya, dia ikut, ya kan? Tapi berbagai dilema dulu sih, perhitungan Iya, dulu. perhitungan dulu. Akhirnya dia ikut untuk apa? Ke Dia game. nelpon nomor yang ada di situ. Mm-mm. Terus dijemput di satu tempat ya kan? Iya, dijemput di satu tempat, dihubungin lah. Dia dihubungin, dijemput. Aneh kan? Ketika yang jemput pakai seragam merah, ya kan? Bertopeng bulat. Sebelum masuk juga harus ada passwordnya. Mobilnya Hyundai H1 tuh pokoknya. Gue tahu tuh tipenya tuh. Iya Hafal dong, bener. hafal gue. Hyundai H1 dipakai untuk membawa para peserta. Tapi kalau di Indonesia, biasanya kalau bawa-bawa kayak gitu apa? Travel. Anjir bisa sama gitu. Mobil travel gitu. Nah, dia masuk ke mobil Hyundai, ya kan? Masuk ke mobil, Masuk ke mobil, tiba-tiba langsung sambut disambut dulu ya? supirnya. Dia kaget Iya. kan tadi kan? Dia kaget sama supirnya, pakai seragam warna merah, bertopeng. Bertopeng lagi. Dia masuk, duduk, dia tahu, dia ngeliat semua orang apa? Si Sung Gi-hun itu ngeliat semua orang tidur. Kok tidur? Tidur. Tahu udah bangun, Udah bangun, tahu-tahu udah ganti Pakai seragam. seragam. Ada nomornya lagi, kayak tahanan. Iya, dia sampai di dalam itu gimana? Tiba-tiba kan bangun, ngeliat ke sekeliling kan, kok udah rame-rame gitu di suatu tempat. Terus dia bingung nih, tahu-tahu kakek-kakek ngitung. Kakek ngitung. Iya. Dia bingung, kok ngitung? Padahal kan udah ada tuh di itunya peserta berapa ya? Mulai pertemuan si Sung Gi-hun Dengan si kakek itu. Si kakek. Si kakek itu belum tahu namanya tuh. Belum tahu namanya. Belum tahu namanya, belum kenal. Disebut angkanya aja, yang si kakek 001, Iya. Sung Gi-hunnya 456. Jadi kayak istilahnya kayak buntut ketemu pala. pala. Ya. Si kakeknya nomor 1. Tahu nggak, dari sini tuh gue nyangkanya apa? Si kakek itu dari angka 001, gue mengiranya itu kakeknya itu mengikuti game ini dari muda. Karena nomornya 01, sampai tua, sampai game itu mungkin belum selesai. Oh, jadi lu Gue mengira- mengiranya seperti itu di awal. Padahal kan dia udah nyebutin Apa? si kakek. Nyebutin kenapa dia bisa ikut game ini. Karena dia ngerasa dia punya sakit apa? Demensi atau pembuluh darahnya, pembekuan di kepala, pembukaan darah di kepala, iya kan? Iya. Di situ tuh. Jadi istilahnya dia punya hidup Tinggal sebentar lagi. nggak lama lah ya, gitu. Karena gue nangkepnya si kakek ini karena kayak di TikTok tuh dia viral tuh, Iya. si kakek ini kan dia ngelolos ketika main game tuh. Nah, gue tahu tuh, oh nih kakek yang pertama kali nonton, gue tahu tuh nonton Squid Game itu dari viral dari TikTok sebenarnya, makanya penasaran nih. Gue ngeliat, wah si kakek nih, karena kesan pertama gue nih si kakek nih, ini kayaknya bakalan jadi hal yang kayak hero gitu ya kan, gitu. Awal nyangkanya seperti itu kan. Dan gue juga nyangkanya seperti itu. Awalnya 001, mungkin wah ini kok 001 kakek tua, apa dia
dari mudanya ngikut game ya kan, nggak selesai Iya. sampai tua. Memang banyak anggapan lah. Banyak lah. Anggapannya banyak. Terus apa ketemu si kakek itu kan baris tuh mereka ya. Baris. Nah, ternyata di tengah situ ada keributan. Ternyata keributan itu si pencopet Oh iya. yang awal. Keributan si ini. Dipukulin. Si Mungkin tuh bosnya. si apa? Aduh namanya agak susah sih. Gua nyebutnya sih si pembelot Korea Utara sih. Namanya susah banget coy. Nggak apa. Iya. Dia ngeliat ya kan. Dia ngeliat si pembelot Korea Utara berantem sama si dia geng juga si gangster dia kayaknya. Kayak perampok juga. Ketemu di situ. Ribut dan si Sung Gi Hun ngeliat, wah nih Yang nyopet gua. nyodus duit gua nih, Iya. suruh balikin ya kan. Jadi latar belakang ini orang dikumpulin dijelasin salah satunya tuh. Iya. Bener kan? Iya. Dijelasin kenapa lu bisa kumpul di sini. Tujuannya ternyata di situ sebenarnya jelas di situ isinya orang-orang yang Punya utang, bermasalah. Bermasalah intinya bermasalah lah. Di Sung Gi Hun sebenarnya udah curiga tuh, nih kayak gua kenal nih suara gitu kan. Kayak gua kenal nih kayak si Paijo nih. Istilahnya kan gitu. Kayak gua kenal nih si Paijo tapi nggak nih. mungkin gitu. Tapi setahu gua Paijo orang sukses gitu ya. Anggapannya si Sung Gi Hun gitu. Temen gua si Sungwon nih, ternyata Sungwon. Betul. Boroknya kelihatan di situ. Kebetulan banget disebutin. Dia hancur. Ternyata ya kaget ya kan si Sung Gi Hun ketemu teman masa kecilnya. Wah lu ternyata Lu bukannya lagi di Amerika? lagi di Amerika ya kan gitu. Ternyata lu dalam hati bangke. Nah kan gitu ya kan, ketemu dah tuh di situ. Langsung main game tuh kan keluar di lapangan dikumpulin. Udah boneka, gedenya yang jadi ikonik Iya. filmnya ini nih. Sampai meme-meme bertebaran Banyak. di mana-mana ngeliat boneka kayak gitu. Ya kan? Mereka mah awalnya nggak ada yang tahu ya kan? Nggak ada yang tahu tuh, nggak ada yang tahu maksudnya bahwa tidak seperti apa yang mereka pikirkan lah. Ya nggak? Awalnya sih mikirnya juga, ya ini kayak yang gue mainin dulu kecil gitu kan. Ya, karena Cuman- mereka juga udah pada nebak sih. Lampu merah, lampu hijau. Lampu hijau. Gue bisa ngerasain ketika gue ada di situ, lu main main yang hal yang bagi lu enteng nih, ya kan? Ada yang bergerak dikit, yang depan tuh yang dua bocil tuh ABG tuh kan, depan tuh ketembak, jeder, kaget dong. Tapi belum tuh reaksinya, Belum. semua orang kaget, mungkin dikiranya game mati pura-pura mati atau pingsan, Betul. bener nggak? Betul. Paniknya ketika yang temannya maju ngelihat darah, dia gerak, Iya, ketembak, semuanya buyar. Jedar ya kan? Di situ. Sebenarnya tuh game simple. Kalau menurut gua, emang bukan hal yang susah. Apa yang bikin banyak korban? Karena Suara tembakan. panikan, karena panik. Suara tembakan dan kepanikan. Kepanikan yang membuat mereka kayak ngerasa di luar dari dugaan. Ya, gue juga kalau di posisi mereka panik sih, panik. Gue nggak tahu jadinya apakah gue ikut bergerak atau gue diem. Gue nggak tahu tuh. Tapi dari situ ada yang unik loh. Apa yang unik? Apa tuh? Si kakek dengan santainya jalan. Iya. Pas ngikutin ritme lagunya tuh. Dia kayak nggak ada Dia rasa, diem gitu. kayak nggak ada rasa takut ya. Iya. Banyak korban berjatuhan, panik, Iya. sampai Sung Gi Hun pun ketiban korban. Dan gue sebenarnya sempet kebawa ketika Sung Gi Hun mau melangkah maju ditarik. Ditarik, iya. Itu kan bisa bergerak, coy. Iya. Bergerak gitu. Bergerak. Gue kalau ditarik gitu, gitu kan. Buset, kata gue sempet kebawa. Aduh, anjir ditarik, kata gitu. Gue kirain dia mau melangkah, dia udah mau melangkah ditarik. Pasti spot jantung juga, cuy. Pasti. Panik begitu ya kan. Gue aja sampai sempet, aduh, gitu. Ya kayak bener sih, ketika kayak ada bunyi tembakan dor-dor, Tahan nafas kita sebagai penonton kan. sebagai penonton kita langsung, Ke bawah juga sih tuh. kalau gue di situ juga kayak sugesti bergerak kita tuh berhenti, kita tahan napas juga. Tapi pasti refleksnya manusia pasti akan tahan napas ini. Ya kan? Sebenarnya
ada satu unik sih menurut gua. Gua kayak diajak jadi pesaiko. Betul. Ketika Iya. Ketika apa tuh? pembunuhan musik itu diputar. Iya, betul. Rentetan tembakan, nyanyinya apa? Musik lagu yang diputar Fly Me to the Moon dong. Kalau orang tuh tahu lagu itu pasti ke bawah. Karena tuh lagu tuh enak. Dia puter jazz sambil dengerin rentetan tembakan. Fly Me to the Moon. Semua orang pada mati, terkapar kena tembakan segala macem. Musik Fly Me to the Moon, wah. Di slow mo lagi. Di slow mo. Wah, gila sih. Gua yang sebagai tahu itu juga musiknya Fly Me to the Moon dan nikmatin enak, ke bawah. Karena pengaruh dari musik itu, gue menikmati pembunuhan yang sesadis itu. Apakah ada yang ngerasain? Udah mau sampai tuh ya kan? Iya. Si temennya 2 udah sampai tuh. Si kakek udah duluan. Si Sungwon udah duluan. Tinggal si Senggihun. Senggihun pas lagi begini jatuh ditangkap sama Ali. Iya. Di situ dia kenal Ali. Ali sih emang gue kaget sih gue bisa ditangkap, makanya dipanggilnya pahlawan. Pertama kali ketemu si Ali dipanggilnya pahlawan karena udah nyelamatin dia. Kalau dia jatuh tuh Senggihun tamat. Tapi memang Udah skripnya dia jangan sampai mati. Kalau dia mati filmnya bukan lagi si Squid Game, udah kelar. Jadi kesimpulan di film ini apa nih yang bisa kita ambil? Segalanya sih emang betul sih. Dia kesimpulan di game ini, si judulnya kan lampu merah lampu hijau, kita bisa tahu ternyata permainan anak kecil yang dimainkan secara sadis. Poin pentingnya adalah jangan bermasalah. Tuh satu. Mereka orang yang punya, bener sih, kalau lu ikut game ini lu mati, lu keluar juga punya tekanan. Jadi intinya ya pelajaran yang bisa gue petik ya jangan pernah punya masalah. Hidup apa adanya. Apa adanya. Jadi supaya tenang. Untuk episode 2 Gimana? next time kita bahas. Oke. Minum dulu nih, lu pesen. Oh, iya. Ini apa nih namanya yang lu pesen? Udah jadi begini nih. Iya, udah mau habis nih. Kopi pandan ya? Di kopi pandan Kopi pesan gua. pandan nih. Di Sama. kopi romansa. Ini enak sih, pandannya berasa. Enak. Lu kalau pesen ini kan, tadi lu juga mau bilang kan, gue kesini minum kopi pandan romansa, ngantuk gue hilang. Ngantuk dia hilang. Ngantuk gue hilang loh. Iya. Oke, untuk sahabat pintar semua, kita lanjut lagi nanti di episode 2. Oke. Jangan lupa, apa sih? Like, comment, and share. Subscribe. Sebanyak-banyaknya. Subscribe jangan lupa loh. Itu penting. Sip. Oke, see you, bye. Dadah. Nah.